Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Huda, taat, hebat, juara. Ya anak-anakku semuanya kelas 6 Indonesia, 6 Cirebon dan 6 Jawa Barat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semuanya ya, dan selalu bersemangat belajar dari rumah. Hari ini di tema yang kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan ya. Pertama kalinya nanti pada tematik pelajaran IPS ya. Hari ini adalah subtema yang pertama ya. Kita akan mencoba belajar apa? Kita coba lihat ya. Ini dia tujuan yang pertama untuk pembelajaran hari ini adalah siswa mengetahui makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua adalah siswa bisa menceritakan kembali kegiatan memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sekali lagi, yang pertama itu mengetahui makna proklamasi, dan yang kedua bagaimana kemudian kegiatan untuk memaknai makna proklamasi tersebut. Kita akan coba satu-satu ya. Nah, ini makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, makna proklamasinya yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kita lihat di sini. Nah, ditandai dengan dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang ya waktu itu ya, tanggal 6 Agustus yaitu kota Hiroshima dibom, dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 itu juga dibom. Ya, satu hal yang bisa kita tarik dari cerita ini ya. Nah, jadi ceritanya Perdana Menteri Jepang itu bertanya ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom. Apa yang ditanyakan? Nah, ternyata yang ditanyakan adalah berapa jumlah tenaga guru, tenaga pendidik yang masih hidup. Jadi Jepang pertama kalinya itu bertanya, itu bukan bertanya berapa jumlah yang tewas, itu bukan ya, atau korbannya itu berapa, tapi berapa jumlah pendidik yang masih hidup. Jadi saking atau ini Jepang sangat mengutamakan pendidikan begitu ya. Nah, di sini ketika Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, sehingga Jepang itu menyerah kepada sekutu. Jadi tanggal 14 Agustus ya, 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu, dan ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya ya. Dilanjutkan, yang kedua adalah bahwa bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri ya. Jadi sekali lagi di sini dikatakan bahwa kemerdekaan itu bukan dari pemberian Jepang ya, tapi memang hasil jerih payah dari orang Indonesia sendiri. Yang ketiga, makna proklamasinya adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka ya. Jadi dijelaskan di sini bahwa 17 Agustus adalah hari proklamasi kemerdekaan, di mana Indonesia sudah terbebas dari penjajahan ya. Kita peringati bulan kemarin ya, bulan Agustus. Lanjut yang keempat. Nah, ini dia. Yaitu mendapatkan pengakuan dunia luar ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pembacaan teks proklamasi merupakan pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Negara yang pertama kali mengakui Indonesia adalah negara Mesir ya, tahun 1946. Walaupun memang di sini dikatakan juga bahwa pengakuan ini tidak lepas dari peran Palestina yang sudah mengakui Indonesia merdeka sejak tahun 1944 ya, karena waktu itu memang di sini dikatakan bahwa Palestina saat itu belum menjadi negara yang diakui oleh negara lain ya. Makanya di sini dikatakan bahwa Mesirlah yang pertama. Tapi dalam sejarahnya sebenarnya dikatakan bahwa yang pertama kali itu adalah negara Palestina ya. Kemudian landasan untuk bersikap terhadap dunia ya. Jadi kalau kita sudah merdeka, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, artinya setelah Indonesia merdeka, maka bangsa ini bebas bersikap terhadap dunia dan berhak mengikuti organisasi di dunia ya. Walaupun memang
setelah 17 Agustus 1945 tidak kemudian langsung Belanda mengakui ya, sekutu mengakui Indonesia merdeka. Bahkan nanti Belanda sendiri mengakui Indonesia itu pada tahun 1949. Jadi 4 tahun setelah proklamasi kemerdekaan itu masih banyak perundingan-perundingan, masih banyak kemudian pertempuran-pertempuran fisik yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, Ibu lanjutkan ya, setelah tadi maknanya, sekarang bagaimana sih kegiatannya untuk memaknai proklamasi kemerdekaan tersebut? Misalnya ini di lingkungan sekolah nih, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib ya. Jadi ketika sedang melakukan upacara tidak bercanda tapi ikutilah dengan tertib. Ini salah satu kegiatan memaknai kemerdekaan. Yang kedua, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini ya, jadi suaranya pun harus lantang dan penuh kebanggaan bahwa Indonesia adalah merdeka. Ya, rajin belajar agar mengharumkan nama bangsa. Itu ya yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Kemudian mengunjungi museum proklamasi kemerdekaan. Tujuannya agar tahu nih bagaimana proses Indonesia untuk merdeka. Lanjut ya, di lingkungan keluarga, apa yang bisa kita lakukan untuk memaknainya? Yang pertama adalah senang membaca mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi bersama dengan keluarga itu senang membaca ya, sehingga nanti tumbuh rasa bangga bahwa Indonesia sudah merdeka. Yang kedua adalah menjaga kerukunan antar anggota keluarga ya. Jadi kalau bersama adik ataupun kakak itu harus rukun ya, tidak bertengkar terus ya. Kemudian yang ketiga adalah bekerja sama dalam kegiatan keluarga. Misalnya ibunya memberikan tugas, ada yang mencuci piring ya, ada yang menjemur pakaian dan lain sebagainya. Itu contoh dari bekerja sama dalam kegiatan keluarga. Nah, yang terakhir adalah di lingkungan masyarakat ya. Di lingkungan masyarakat itu contohnya misalnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua, ikut bekerja sama dengan warga dalam mempersiapkan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya. Jadi bersama-sama mempersiapkan. Dan yang ketiga adalah saling membantu dengan tetangga yang sedang membutuhkan bantuan. Itu ya kegiatan memaknai di lingkungan sekolah, keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah, ini yang ingin Ibu sampaikan di akhir. Dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi beberapa musyawarah dalam negosiasi kepulangan Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok dan dalam penyusunan draft proklamasi kemerdekaan ya. Gitu ya. Jadi itu memang banyak negosiasi. Allah SWT berfirman, berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu ya. Di Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dilanjutkan. Nah, dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah menyuruh kita untuk bermusyawarah jika ada masalah dalam sebuah urusan. Ya, kemudian para tokoh pendiri negara kita pun musyawarah tentunya ya menjelang kemerdekaan. Nah, tentunya kita pun bisa bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah urusan kita agar ikatan persaudaraan tetap terjaga. Dan yang terakhir, ayo kita utamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang timbul dan niatkan tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah agar bernilai ibadah. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat materi ini dan bisa lebih mencari lagi dari sumber-sumber lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.